Website teman-teman akan dengan sangat mudah menjadi yang teratas di Google kalau kalian sudah tahu rahasia algoritma di tahun 2024. Nah, kalau kalian mau tahu rahasia algoritma Google ini, teman-teman ikuti video ini sampai habis. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya, Joni Twindra, seorang IT spesialis. Kali ini saya mau berbagi rahasia dengan kalian, ya, tentang algoritma Google. Nah, kalau teman-teman sudah mengetahui rahasia algoritma Google ini, itu tandanya apa? Teman-teman akan lebih mudah ya menjadi peringkat teratas di search engine Google. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan dulu bagaimana algoritma Google bisa sampai sekarang di tahun 2024. Google memulai search engine ini itu dari nama domain. Ya, pertama-tama dia memulai. Kita diharuskan untuk mendaftar domain kita agar dapat terindeks di Google. Baru bisa muncul di search engine Google. Jadi Google akan memeriksa nama domain yang paling relevan. Ya, itu permulaannya. Semakin mungkin dulunya kalian pernah melihat ya nama domain, misalkan handphone, ada handphone.com, handphone 123, satu handphone. Nah, jadi terdapat nama domain yang memiliki kata handphone, ditambahkan beberapa angka, karena mereka tahu algoritma itu berdasarkan nama domain. Lalu muncullah semakin banyak halaman-halaman tersebut. Akhirnya Google tahu, wah, menjadi tidak relevan. Lalu di-upgrade. Website diharuskan memberikan deskripsi. Nah, jadi setelah nama domain, dia akan memeriksa deskripsi website tersebut. Apakah relevan dengan apa yang dicari pengunjung? Nah, di sini kita harus tahu ya, search engine Google memiliki fungsi memberikan pengunjungnya yang terbaik. Nah, jadi kalau dia tidak dapat memberikan kita yang terbaik, otomatis pengunjung akan meninggalkan search engine tersebut. Dia akan menggunakan yang lain. Nah, Google sangat mengantisipasi hal tersebut. Itulah sebabnya Google bisa menjadi nomor satu, search engine nomor satu saat ini. Setelah deskripsi, ternyata masih banyak halamannya tersebut. Kalau zaman dulu, halaman pagination itu di bawah, kalau kalian lihat ya, zaman dulu itu 1 sampai sekian ribunya. Tapi kalau sekarang, kalian bisa lihat sendiri, hanya sedikit, paling halaman 1 sampai mungkin 10 atau 100, tidak sampai beribu-ribu. Kenapa? Google tahu pengunjung tidak akan mencari sampai beribu-ribu untuk mendapatkan hasil yang relevan. Oleh sebab itu dia perkecil. Setelah deskripsi, apalagi? Ya, keyword. Banyak yang menuliskan meta keyword, meta description. Ya, Google lalu memeriksa dari sana. Dia periksa apakah relevan. Nah, ternyata masih tetap banyak nih. Lalu ada lagi upgrade. Nah, upgrade ini apa selanjutnya? Tentunya kepada konten kalian. Kalian bisa menuliskan ya, deskripsi, terdapat kata kunci. Ada meta keyword, terdapat kata kunci juga. Tetapi kalau halaman kalian tidak ada kata kunci tersebut, Google akan mengatakan kalian sedang melakukan kecurangan yang akan berakibat
tidak dimunculkan di search engine Google. Nah, jadi teman-teman hati-hati, usahakan kalian mengisi sesuatu yang memang relevan. Kalian boleh mengisikan meta keyword, tetapi usahakan memang terfokus pada konten tersebut. Contoh, kalian membahas sosial media, kalian menambahkan keyword sosial media. Di sini konten itu kalian akan menjelaskan sosial media adalah ini, berfungsi sebagai ini. Nah, relevan. Ya, Google juga akan memeriksa hal tersebut. Tetapi apakah itu saja? Tentu saja tidak. Teknologi terus berkembang. Google akan terus memeriksa bagaimana yang terbaik yang akan diberikan untuk pengunjungnya. Apalagi location. Kebanyakan orang tidak mengetahui hal ini. Mungkin kalian sekarang tidak begitu sadar. Kalian melakukan kata kunci, misalkan keyword sosial media. Yang muncul itu apa? Beberapa halaman website yang mempunyai lokasi terdekat dengan kalian. Nah, jadi Google mempunyai prinsip. Kalian tentu mencari informasi di wilayah kalian. Dia akan berfokus menunjukkan peringkat sesuai wilayah dulu. Nah, perkembangannya jadi sangat banyak ya. Memang itu yang dilakukan Google untuk dapat memberikan kita yang terbaik. Apakah berhenti sampai sana? Tidak. Dan yang terakhir sampai sekarang, rahasianya adalah visitor, pengunjung halaman website tersebut. Kalau pengunjung halaman website itu sedikit, ya kalian jangan berharap bisa menjadi yang teratas. Itu rahasia algoritma di tahun 2024. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu bagaimana algoritma ini bekerja. Sudah tentu, Google membutuhkan pemicu. Pemicu tersebut adalah kata kunci atau lebih dikenal dengan keyword. Baru dia bisa menjalankan algoritmanya. Yang seperti saya jelaskan tadi ya. Ada beberapa hal tentunya. Setelah algoritma tersebut dijalankan, mungkin kalian akan berpikir, kenapa algoritmanya seperti ini? Di sini saya akan menjelaskan. Halaman website itu seperti sebuah buku. Ya, Google berprinsip, sebuah buku yang baik akan mempunyai penjualan yang tinggi. Penjualan yang tinggi itu berarti banyak dicari orang. Sama seperti website. Website itu sebenarnya ibarat sebuah buku. Contoh, sebuah novel. Novel yang terkenal sudah pasti akan banyak dicari orang. Nah, di sini banyak dicari orang itu berarti apa? Banyak pengunjung. Nah, Google berprinsip seperti itu. Jadi, saat kalian membuat sebuah website, kalian harus berpikir, apakah buku saya ini layak untuk pengunjung? Sama seperti yang dipikirkan si Google juga. Google juga akan berpikir seperti itu. Untuk berpikir seperti Google tidaklah sulit. Kita harus berpikir, kenapa pengunjung mau membeli sebuah buku? Contoh, buku komik. Ya, berarti website komik. Nah, Google akan mensortir, wah, website komik apa yang banyak diminati orang. Ya, komik sini sangat banyak ya. Saya tidak akan mereferensikan, nanti dikira saya promosi. Kalian bisa berpikir,
Oh, komik. Wah, komik A ini bagus banget. Otomatis pengunjungnya banyak. Ya, pembeli novel tersebut juga akan banyak. Pembeli novel banyak, sama seperti pengunjung websitenya juga banyak. Sudah otomatis akan menjadi yang teratas. Saya akan memberikan contoh yang paling umum. Apa? Marketplace. Semua orang senang berbelanja. Apalagi zaman sekarang. Dikit-dikit mereka akan membuka handphone mereka. Mencari marketplace, mencari barang. Kalau kalian mencari sebuah produk, nah, saya akan jamin marketplace lah yang akan menduduki peringkat teratas. Kecuali kalian menambahkan, contoh ya, handphone. Kalian menambahkan kata spesifikasi handphone. Nah, ada kemungkinan marketplace tidak muncul karena marketplace bertujuan menjual. Pengunjung marketplace itu, wah, tidak terhitung. Sangat banyak. Semua orang pasti menyentuh marketplace. Nah, visitor mereka sudah pasti akan mengalahkan website-website yang lain. Kenapa? Karena mereka sudah mencakup semua orang. Berbeda dengan website yang memberikan informasi. Kalau saya tidak tertarik dengan handphone, saya tidak akan mengunjungi website tersebut. Tetapi kalau saya membutuhkan handphone, saya akan membeli. Saya akan membeli di marketplace. Itulah sebabnya marketplace akan selalu menjadi yang teratas. Dari penjelasan saya, mungkin teman-teman sudah mulai ada mindset. Oh, ternyata visitor itu penting. Ya, saya akan katakan sekali lagi. Algoritma Google 2024 ini sangat mementingkan visitor. Jadi, saran saya, kalau website kalian mau menjadi yang teratas di search engine Google, berikanlah konten yang menarik bagi pengunjung. Kedua, buatlah konten kalian bisa menyebar. Contoh, berikanlah tombol share. Yang ketiga, apalagi? Promosikan website kalian agar pengunjungnya banyak. Seperti apa? Contohnya gimana? Gunakan backlink. Kalian sedang menjelaskan tentang sosial media. Kalian bisa berkunjung ke forum. Kalian bisa menuliskan, saya ada membaca di website ini tentang sosial media bagus sekali. Apakah teman-teman sudah pernah melihatnya? Orang yang membaca di forum tersebut akan merasa penasaran. Wah, coba deh, saya coba berkunjung. Nah, di situ kan bisa mendapat pengunjung lagi. Tapi jangan stop sampai di situ. Yang terpenting ya, dia berkunjung 1 hari. Apakah selanjutnya dia akan berkunjung lagi? Hari ketiga, hari keempat? Belum tentu. Tidak akan ada gunanya jika visitor hanya berkunjung 1 hari. Nah, disinilah kalian harus menggunakan suatu aktivitas yang memberikan suatu kerutinan. Kita harus selalu mengingatkan. Dan juga kita harus selalu memberikan sesuatu ya yang bisa diingat oleh orang. Oh, saya harus berkunjung nih ke misalkan website saya Johnny Multi. Ada apa sih sana? Ya, cari gimana? Di dalam konten tersebut, tentu ya, suatu website akan menjelaskan beberapa konsep. Ya, ada topiknya. Di halaman pertama, saya menjelaskan tentang contoh. Di Johnny Multi ini saya sedang kembangkan menjadi sebuah edukasi. Saya menjelaskan
Bagaimana meningkatkan penjualan kalian? Nah, di sini banyak pengunjung. Dia melihat, wah, informasi ini sangat berguna. Di situ dia akan berpikir, informasi apa yang berguna selanjutnya? Ya, kenapa? Karena saya ingin meningkatkan penjualan saya tentunya. Itu salah satu contoh. Ada lagi, saya memberikan cara membuat website dengan cara yang sangat mudah. Wah, baik pengunjung. Orang yang ingin belajar membuat website pasti berkunjung satu kali. Dia mencoba dan hasilnya memuaskan. Wah, ternyata bikin website mudah, tidak sulit ya. Lanjutnya apa lagi sih? Dia mengikuti. Dia datang. Oh, belum ada nih. Mungkin besok deh. Atau seminggu kemudian saya berkunjung lagi. Lalu seminggu kemudian, oh ada konten baru. Tentu dia akan belajar lagi. Wah, kayak gini bagus juga nih. Nah, mungkin sedikit promosi. Di website saya ini saya sedang mengembangkan tentang edukasi. Ya, nantinya teman-teman bisa belajar tentang IT di website saya ini. Ya, Johnny Multi yang sedang saya kembangkan. Buat kalian mungkin kesulitan ya, karena saya tahu belajar IT itu bisa dibilang mahal. Karena saya juga pernah menjadi seorang coach, seorang mentor, saya melakukan training, dan saya merasa, wah, ternyata biayanya sangat mahal. Ya, tujuan saya mau membangun biar Indonesia lebih bisa berkembang di bidang IT. Jadi saya membangun website yang akan nanti muncul, teman-teman bisa belajar gratis. Jadi kalian tunggu saja. Jangan lupa subscribe ya di video ini. Mungkin teman-teman bisa share juga ke teman-teman yang lain yang ingin belajar IT. Nah, jangan lupa juga untuk like. Demikian video ini tentang algoritma di tahun 2024. Saya Johnny Twindra, izin pamit kepada teman-teman semua. Terima kasih buat teman-teman yang sudah melihat video ini. Jangan lupa subscribe dan juga like video saya ini.